Kenapa dekat Malaysia kita panggil orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis semua Melayu? Tapi dekat Indonesia kita tak. Diorang cakap bukan Melayu. Diorang tak salah. Dan kita tak salah. Sebab berlaku ketika abad ke-17 ke-18, satu proses Melayunisasi berlaku dekat Semenanjung. Pada zaman Melaka, orang Kedah dan Kelantan tak dipanggil Melayu. Tak dipanggil Melayu? Tak dipanggil Melayu. Hanya apabila pengaruh Melaka sampai kepada sana, berlaku proses Melayunisasi. Oh. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua berenang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan? Jawa itu Melayu. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahwa semua etnis serumpun di Asia Tenggara dianggap bagian dari Melayu? Nah, belakangan ini konsep seperti itu kembali ramai dibahas, terutama dalam konteks Malaysia. Di Malaysia, istilah Melayu bukan hanya dipakai sebagai identitas budaya, tetapi juga memiliki makna sosial dan hukum tertentu. Karena itu, dalam percakapan publik sering muncul pandangan yang mengelompokkan berbagai komunitas seperti Jawa, Bugis, Minangkabau, Banjar, hingga Aceh sebagai bagian dari rumpun Melayu di Malaysia. Namun, cara pandang seperti ini tidak selalu diterima oleh semua kalangan, terutama jika dilihat dari perspektif Indonesia. Di Indonesia, suku Jawa, Bugis, Minangkabau, Sunda, Batak, Dayak, Bali, dan ratusan etnis lainnya memiliki sejarah, bahasa, adat, dan identitas masing-masing. Mereka memang bisa memiliki hubungan sejarah atau migrasi dengan wilayah lain di Nusantara. Tetapi identitas etnis mereka tetap berdiri sendiri dan tidak otomatis dilebur menjadi satu identitas Melayu. Karena itulah, ketika ada narasi yang menyebut semua etnis tersebut sebagai Melayu, tidak sedikit yang memberikan tanggapan kritis. Bagi banyak orang, menghormati keberagaman berarti mengakui bahwa setiap etnis memiliki akar sejarah dan kebudayaan yang unik. Sementara itu, di Malaysia sendiri, penyebutan identitas etnis juga berkembang dalam konteks masyarakat yang multi-etnis, seperti Melayu, Tionghoa, India, serta kelompok-kelompok pribumi lainnya. Hemat saya soal pangkal atau pokoknya ialah konsep Melayu. Itu bukan sekadar dapat dikaitkan dengan etnik. Benarlah, Melayu itu ada kaitan dengan etnik. Ya. Tetapi di peringkat lebih tinggi, Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata. Konsep ketamadunan. Satu konsep yang merentas ratusan etnik. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua berenang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Pernah juga dikenal sebagai bangsa Jawi. Bangsa Jawi berpangkal pada Islam Arab Al-Jawah. Seolah-olah yang datang ke Timur Tengah seolah itu semua orang Jawa. Kerana sebelum tamadun Melayu, tamadun Jawa itu yang terkenal. Di awal. Silap paham itu tidak apa-apa. Tapi yang penting bahawa yang dikatakan bangsa Jawi itu tidak meliputi hanya soal etnik Melayu. Baik yang di tanah Melayu atau di Sumatera. Tetapi siapa saja, seperti kata Usman Awang, itu Jawa itu Melayu, Bugis Melayu, Banjar Melayu, semua Melayu. Jadi itu konsep Melayu jangan dikaitkan dengan etnik yang sempit. Jawa itu Melayu. Tadi kan saya sebut, Jawa pun dikira Melayu. Sebab tu kalau kita pergi ke Johor kan sekarang ni dengan generasi ketiga, orang Jawa di Johor tu dah ramai dah tak lagi cakap Jawa. Jawa tu kita kira Melayu walaupun sebutannya tak betul. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan? Sebenarnya dia tu Melayu. Dia ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Sebab kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka, tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Kenapa dekat Malaysia kita panggil orang Jawa, orang Banjar, orang Bugis semua Melayu? Tapi dekat Indonesia kita tak. Diorang cakap bukan Melayu. Diorang tak salah dan kita tak salah. Sebab berlaku ketika abad ke-17 ke-18, satu proses Melayunisasi berlaku dekat Semenanjung. Tapi tak berlaku kat Indonesia. Itu daripada segi asimilasi. Kalau warna kulit, evolusi yang berlaku untuk dekat utara, dekat Eropah utara, tempat dia lebih. Pada zaman Melaka, orang Kedah dan Kelantan dipanggil Melayu.
Tak dipanggil Melayu? Tak dipanggil Melayu. Hanya apabila pengaruh Melaka sampai kepada sana, berlaku proses Melayunisasi. Okey. Ha. Dan diorang dikira apa masa tu? Dia okey, kalau kita buat ujian DNA dekat Semenanjung ni, orang dekat belah selatan dia ada DNA Austronesia. Okey. Kalau dekat belah utara dia ada DNA Austroasiatik. Okey. Austronesia ni adalah kaum pelayar, pelaut. Okey. Yang apa? Yang kalau kita tengok nenek moyang Austronesia ni kan, orang Melayu, bila kita panggil The Rock tu nenek moyang apa, sepupu jauh kita merujuk kepada Austronesia. Bahasa kita, orang Austronesia ni macam bahasa Melayu kita, sebahagian daripada keluarga Austronesia. The Rock ni pula dia adalah daripada orang The Rock ni Maori ke Hawaii tak silap. So The Rock pun Melayu akhirnya sebenarnya? Dia bukan Melayu, dia sepupu. So maknanya dalam banyak-banyak suku Austronesia tu, ada sebahagian tu dia tubuhkan kerajaan yang apa, Kesultanan Melayu Melaka, yang berlegasi dengan Sriwijaya, dan kemudian dia bina empire dan dia takluk kawasan-kawasan sekeliling. Apa maksud? Akhirnya berakyat-rakyat dekat situ mula mengamalkan apa, budaya Melayu, mula mengamalkan bahasa Melayu, dan akhirnya lambat laun mereka akhirnya menjadi Melayu. Kurang lebih 1,5 juta orang Jawa ada di Malaysia, atau sekitar 3-4% orang Malaysia itu bersuku ataupun bangsa Jawa. Orang Jawa ada di Malaysia, khususnya itu di Johor dan juga Perak, itu udah ada jauh sebelum Indonesia dan juga Malaysia itu ada. Mereka telah melestarikan budaya mereka, terus berkembang sampai sekarang. Kenapa sih orang Jawa di Malaysia nggak kelihatan seperti orang Jawa? Ya, mereka pakai baju kurung, mereka berbahasa Melayu dan lain-lain. Intinya saat ini di Malaysia, semua orang yang berbahasa Melayu dan juga beragama Islam itu dikategorikan sebagai Melayu. Jadi bangsa-bangsa ataupun suku-suku yang dari Indonesia beragama Islam dan juga berbahasa Melayu itu menjadi seorang Melayu ataupun diklasifikasikan sebagai Melayu untuk mempermudah sensus lah intinya. Jadi di Malaysia mau lo orang Minang, Jawa, Sunda, Betawi, Bugis, Madura, asal orang Islam ya lo diklasifikasikan sebagai seorang yang Melayu, dan terjadilah asimilasi di sana. Tapi apakah orang Jawa di Malaysia itu musnah? Ya enggak juga. Lo coba lihat aja di search ya di TikTok ini, Jawa Malaysia itu banyak banget orang Malaysia keturunan Jawa, dan juga mereka masih melestarikan budaya-budaya mereka. Jadi jangan heran kenapa batik itu bisa ada di Malaysia gitu, karena ya itu dibawa sama orang-orang Jawa ke Malaysia gitu loh. Bukan orang Melayu, bukan orang suku Melayu pakai batik ngeklaim, enggak. Mereka yang ngeklaim itu orang Jawa pindah ke Malaysia, mereka melestarikan batik sama seperti yang lain. Dan karena asimilasi dan juga klasifikasi Jawa sama dengan Melayu di Malaysia, itulah yang menjadi rumit sekarang. Jadi intinya Melayu di Malaysia itu nggak semuanya itu suku Melayu ya, banyak suku-suku lain yang dikategorikan sebagai seorang yang Melayu ya. Karena itu Latar belakang sejarah dan sistem sosial di Malaysia tentu berbeda dengan Indonesia, sehingga cara memahami identitas pun tidak selalu sama. Jadi, perbedaan pandangan ini bukan sekadar soal istilah, tetapi juga soal sejarah, budaya, dan cara setiap negara membangun identitas bangsanya. Kalau menurut kalian, apakah identitas etnis seperti Jawa, Bugis, Minangkabau, dan Sunda sebaiknya tetap dipahami sebagai identitas yang berdiri sendiri, atau bisa dimasukkan ke dalam identitas Melayu yang lebih luas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.